Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Tarsan Kota. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari developer kita tentang bagaimana cara mengatasi seekor anjing yang susah makan atau anjing yang malas makan. Nah, sebelum kita mulai video ini, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombol di bawah ini, like, share, and comment. Oke guys, kita lanjut videonya. Nah, beberapa hal atau faktor penyebab anjing malas makan atau nafsu makannya berkurang ya guys. Salah satunya adalah sakit, pola makan tidak teratur, kurangnya istirahat atau kecapean, pergantian makanan, dan kurangnya asupan gizi guys. Nah, selain hal itu juga ada faktor stres yang bisa mempengaruhi kondisi anjing ya guys. Dimana stres itu bisa mempengaruhi kondisi anjing sehingga dia malas makan atau menurunnya rasa nafsu makan itu sendiri. Nah, kita bahas lebih lanjut hal-hal penyebab anjing malas makan ya guys. Hal utama penyebab anjing malas makan yaitu sakit. Bagaimana kita mengetahui kondisi anjing kita sakit? Maka kita bisa membawanya ke dokter hewan, apakah klinik hewan terdekat ya guys, untuk memeriksa kondisi anjing tersebut. Setelah kita memeriksanya, maka kita akan mengetahui kondisi anjing kita ya guys, apakah anjing kita sehat ataukah anjing kita sakit. Nah, penyakit yang bisa menyebabkan berkurangnya nafsu makan pada anjing itu bermacam-macam ya guys. Salah satunya adalah mungkin sakit di bagian mulut atau infeksi tenggorokan, radang tenggorokan, dan bisa juga di bagian perut ya, di bagian lambung atau saluran pencernaannya dia. Dan jika anjing kita mengalami penyakit tersebut, maka kita harus langsung mengobatinya ya guys ya. Nah, selain sakit, faktor pola makan juga mempengaruhi kondisi anjing juga ya guys. Yang dimaksud di sini pola makan teratur itu adalah pemberian makanan pada anjing kita ya guys. Maksudnya jika kita memberikan anjing kita makan di waktu-waktu tertentu dan kita merubahnya di waktu-waktu tertentu juga, maka itu juga akan mempengaruhi pada kondisi anjing di mana dia akan merasakan malas makan atau tidak mau makan. Alangkah baiknya kita memberi makan di waktu-waktu yang teratur yang sudah kita tentukan ya guys. Jangan sampai kita merubahnya semau kita, karena itu akan mempengaruhi pada nafsu makan anjing itu sendiri ya, atau pola makan anjing itu sendiri, dan sehingga mengakibatkan anjing itu jadi malas makan atau tidak mau makan sama sekali. Nah, yang ketiga adalah kurangnya istirahat pada anjing kita guys ya, dimana anjing kita merasa kelelahan atau kecapean, mungkin karena terlalu berlebihan melakukan aktivitas seperti kita ajak jalan, kita bawa lari, atau kita ajak bermain ya guys. Dan perlu kalian ketahui bahwa anjing itu juga butuh istirahat yang cukup agar kondisinya tetap fit dan sehat. Dan yang keempat adalah faktor penggantian makanan ya guys. Apa sih yang dimaksud dengan pergantian makanan? Jika kita ingin mengganti makanan anjing kita dengan produk yang baru atau dog food yang baru, maka kita memberikannya harus bertahap ya. Kita harus memberikannya, jangan sekaligus kita ganti dengan yang baru. Maka kita memberikannya harus dengan cara mengoposnya dulu ya guys, atau nge-mix antara makanan yang lama dengan yang baru. Misalnya makanan yang lama 100 gram dan yang baru 100 gram. Katakanlah anjing kita sehari makan 400 sampai 500 gram untuk anjing besar, maka kita berikan setengah-setengah dulu. Jadi anjing kita makan yang lama setengah, yang barunya setengah. Yang kelima adalah kurangnya asupan gizi guys. Nah, alangkah baiknya kita berikan makanan atau dog food pada anjing kita yang komposisinya bagus, agar anjing kita selalu sehat dan stabil kondisinya. Bila perlu kita berikan suplemen atau vitamin-vitamin tambahan untuk anjing kita, agar kebutuhan vitamin dan mineralnya tercukupi sehingga anjing kita selalu sehat dan fit. Faktor stres bisa juga karena ancaman atau gangguan pada anjing itu sendiri ya guys. Contohnya seperti kita menaruh anjing bersebelahan dengan kandang yang lainnya. Contohnya kita mempunyai anjing yang satu ras kecil dan yang satunya lagi ras besar. Maka di jam-jam tertentu, apalagi di jam makannya dia, ada beberapa anjing yang merasa terancam atau terganggu dengan adanya anjing lain di sebelahnya. Jadi alangkah baiknya kita jangan sampai menaruh anjing bersebelahan dengan anjing yang lainnya, agar pada saat makan dia tidak merasa terganggu atau merasa terancam. Dan itu akan menimbulkan stres
dan menurunnya rasa nafsu makan atau tidak mau makan sama sekali. Nah, apa saja sih tips dan cara agar anjing kita tidak terganggu selera makannya? Nah, yang pertama, perhatikanlah selalu kondisi dan kesehatan anjing kita ya guys. Periksalah kandangnya, kebersihan kandang, dan lingkungannya. Bila perlu, kita mempunyai alat, yaitu alat pengukur suhu atau termometer sendiri ya guys, agar kita tahu bagaimana kita mendeteksi dini kesehatan anjing kita, entah itu suhunya tinggi atau rendah, entah dia demam atau apa. Yang kedua, berikanlah nutrisi yang cukup pada anjing kita. Berikanlah makanan yang tepat, dokut yang bagus. Apabila perlu, berikanlah suplemen tambahan seperti multivitamin dan sebagainya agar anjing kita selalu sehat dan fit. Nah, yang ketiga, ajaklah anjing kita bermain atau berolahraga. Keluarkanlah anjing kita dari kandang, ajaklah dia bermain, beraktivitas. Dengan begitu dia tidak akan merasa bosan dan tidak menimbulkan stres pada anjing. Latihan yang rutin dan tidak berlebihan, itulah yang bagus buat anjing kita. Yang keempat, berikanlah obat cacing rutin pada anjing kita setidaknya 3 bulan sekali agar anjing kita terbebas dari cacing, parasit yang ada dalam perut anjing kita sendiri. Dan yang kelima, janganlah kita biasakan menambahkan makanan yang sifatnya hanya untuk menambah aroma pada anjing kita makan ya guys, karena itu sifatnya hanya sementara, terkecuali dengan keadaan yang terpaksa. Contohnya seperti kuah bakso, kuah ayam dan sebagainya. Dengan metabolisme dan pencernaan yang baiklah, maka anjing kita akan terbebas dari rasa malas makan atau menurunnya rasa nafsu makan itu sendiri. Itulah tips sederhana dan singkat dari kami guna mengatasi anjing yang malas makan. Semoga bermanfaat ya guys, khususnya bagi Anda dog lover semua. Jika Anda suka, silahkan Anda klik tombol subscribe, share, like, and comment. Dan nantikan video saya selanjutnya. Saya akan membahas tentang masalah anjing yang suka memakan pupnya sendiri dan juga mengatasi bau mulut pada seekor anjing. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.